ini merupakan suatu gerbang gaib. Assalamualaikum Tilajistik, kembali lagi di Tila Channel, Titalati Aji Channel, channel Wong Jawa. Kami akan mengungkap sejarah, misteri dan debat. Tentu saja bersama saya Farubi, Saya Joko, saya Miftahul Qulub. Oke, kami sudah berada di makam Syekh Hubuddin ya, Mas Qulub, Mas Joko. Ya. Lokasinya di Desa Candirejo, benar, Candirejo. Dan ini kita sudah sampai di tubuhnya. Tadi kita sudah ziarah ya, Mas Qulub. Alhamdulillah sudah ziarah. Nanti kita akan membahas lebih detail dan lebih mendalam lagi. Tapi mungkin sebelumnya kita sholawat dulu ya, Mas Qulub. Sholawat dulu. Sholawat apa, Mas Qulub? Sholawat Nabi ya, Sholawat Nabi kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, kita Mas Farubi sudah bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suasananya adem sekali ya, sejuk dan indah sekali pemandangan saat ini. Apalagi ini lokasinya di tengah persawahan ya, Mas Qulub. Sangat asri sekali. Mungkin kita mau langsung naik atau mau menjelaskan tentang sejarahnya dulu, Mas Qulub? Mungkin Mas Dari Joko Mas Joko mau menjelaskan dulu. sedikit banyak juga boleh. Monggo. Ya, jadi makam Syekh Hubuddin ini adalah salah satu wali Allah. Tempatnya ada di tadi yang telah dijelaskan oleh Mas Farubi Di Candirejo, Wonosobo. ya, di Kabupaten Wonosobo. Ini lokasinya nggak jauh dari perkotaan sih sebenarnya, cuma memang masih asri, terjaga di perdesaan, dan tentunya dingin. Wonosobo itu terkenal dengan kedinginannya. Sejuk sekali ya, Mas Joko. Sejuk sekali. Jadi bikin hati terus pikiran itu jadi tenang. Kalau dari ceritanya ataupun Jadi, sejarahnya, ya kalau sejarah kemarin waktu saya dan Mas Farubi ya, kemarin kita Kiai tempatnya Pak Kiai, selaku Pak Edi ya, ya Pak Kiai Edi. namanya Pak Kiai Edi, beliau bercerita kalau Syekh Hubuddin ini adalah salah satu guru dari Joko Tingkir. Dan secara batin tadi sempat berbincang dengan Mas Qulub juga, memang ada terkaitan antara makam Ki Ageng Wonosobo dengan makam Syekh Mbah Kiai Walik ya, yang di Kauman ya, di Kauman termasuk Al-Masyhur, sama makam Syekh Hubuddin ini. Itu berarti masih bersangkutan sama sama Ki Ageng Wonosobo ya, Ki Ageng yang lokasinya di Plobangan. sebenarnya tadi sudah ada yang berbincang-bincang dengan Sudah saya. berinteraksi ya, Mas Qulub. Itu merupakan suatu nyai pembantu Dayang gitu. Dayang kayak gitu.
Oh ya, ini kan kalau Jaka Tingkir itu lebih ke Majapahit atau Pajajaran? Kalau tadi sih bilangnya Pajajaran ya, Pajajaran. Tapi ada dua perkataan, Pajajaran dan Majapahit. Majapahit. Tapi tadi Mungkin bilang, masih berkesinambungan ya. Ya, jadi kalau yang saya lihat itu beliau sebenarnya berasal dari Pajajaran, cuma pada waktu lampau terjadi sesuatu, beliau seperti apa ya, perjalanan dari Pajajaran ke Majapahit, tapi ada suatu kejadian pada dasarnya yang membuat beliau itu akhirnya tinggal di sini gitu. Menetap di sini gitu. Di Wonosobo ini Iya, ya. di Wonosobo. jadi insya Allah beliau itu pengembara, penyebar agama Islam yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan tadi juga dibilang juga asal muasal dari desa Ngelo atau gimana, saya kurang paham. Ngelo kayaknya di daerah Pajajaran itu ya Mas Joko, kayaknya kayak gitu. Dan termasuk Syekh Qutbuddin ini termasuk wali atau ulama Allah yang dikatakan tadi Nyai yang namanya Nyi Catu. Oh, Nyai Catu. Nyai Catu itu merupakan beliau adalah wali abdal yang contohnya atau definisi dari wali abdal itu Mas Faro dan Mas Joko itu memang bisa berpecah belah menjadi beberapa bagian. Kadang kalanya ada yang di sini, ada kalanya ada yang di sana sedang di masjid atau bagaimana di tempat yang lain gitu ya. Di tempat yang lain ada kayak gitu. Wali abdal kayak gitu, Seperti itu ya. berpecah belah. Kita langsung ke sini saja. Langsung ke atas Mas. Ya. Penelusuran lokasi. Jadi itu lokasinya sebelah kiri ya, di sebelah kiri kita mau naik ke atas ya. Sebetulnya tadi sebelum kita mau berziarah ke sini sudah penyambutannya sangat luar biasa, sangat agung sekali menyambutkan dengan kita semua. Alhamdulillah ya Mas. Jadi di sini memakai sorban putih dan memakai baju putih serba putih semua di sini. Mungkin Ini kameramen. boleh dijelaskan Mas Klub itu lebih ke apakah beliau itu Syahubuddin atau Insya Allah dari beliau sendiri. Karena di sini sangatlah luar biasa dan sangatlah bagus. Bukan nggak ada yang jelek-jelek di sini ya. Insya Allah ya Mas Joko. positif ya energinya. Dan di sini, Mas kameramen tolong ke sini. Di sini merupakan suatu gerbang gaib. Ya Mas Joko. Iya, Gerbang gaib memakai kuningan kayak emas kayak gitu ya. Emas kayak gitu. Di sini Mas Mon. Nah, di dekat pohon Beringin. Antara pohon dua ini Mas Klub. mungkin para subscriber atau netizen yang menonton video kami insya Allah bisa melihat kalau mempunyai kelebihan kebatinan kayak gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini terbang gaib ada warnanya kuning emas. Berkilau dia Mas, berkilau. Apa itu termasuk jalan menuju kemana gitu Mas Klub atau kurang tahu? Ini kalau Mas Joko gimana? Kalau saya rasakan sih memang ini lebih menuju ke daerah Jawa Barat ya, tapi saya kurang tahu Arahnya Yang kemana bahaya. gitu ya. cuma kalau ya saya rasakan itu di dekat belum nyampe ke mana ya? Gede Pangrango, Gunung Gede, lebih ke situ di situ. Arah ke situ ya. Cuma yang saya lihat, saya pernah lihat itu sama persis yang dulu ini ada di Kota Paraan. Oh, barat. Ini ya, kayak ini tersambung ke sana juga sih. Mungkin seperti Ya. itu ya. Jadi inilah makam beliau, makam Syekh Qutbuddin. Boleh lebih dekat lagi. Ini makam sangat luar biasa sekali.
makamnya saja itu berbau aroma wewangian yang sangat menyengat sampai merasuk ke dalam hati. Entah kalau panjenengan semuanya kru Tita Lati Aji bisa mencium aromanya atau tidak? Ya Mas. Bisa ya? Dari kemarin waktu saya ke sini juga Waktu kita ini ya, ziarah ke kita sini, emang survei wangi sekaligus sekali. ziarah ke Wangi sini sekali. ya. Jadi beliau adalah ulama atau wali Allah. Kalau tadi yang mengatakan itu entah kebenarannya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu memang wali abdal yang bisa berpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Sosok atau beliau ini memang penyebar agama dan mempunyai santri banyak. Memang beliau ini suka zuhud atau meninggalkan hal-hal dunia, meninggalkan sesuatu perkara kesenangan dunia. Beliau ini kita patut contoh, patut kita meniru, teladani atau perilaku atau sifat-sifat yang terpuji tadi. Jadi di sini Mas Faro, Oh iya. tak ceritain. Oh iya. Atau Mas Joko dan semua kru, semua netizen, semua subscriber, kita ziarah jauh-jauh di sini, walaupun jauh tapi dekat di hati ya. Sweet Dan banget ya Mas. Jadi gini Mas, kita tidak lupa ini suatu perjalanan kita, perjalanan spiritual dan perjalanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jalan pertama. Yang kedua, jalan ketakwaan kita harus bisa bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kita kebaikan yang sangat luar biasa, yang sangat banyak sekali, diberi kesehatan dan diberi rezeki atau diberi rizki yang banyak kepada, yang melimpah kepada kita semuanya. Dan yang terakhir kita untuk mengenang, yang pertama jasa para leluhur, dan yang kedua mengenang hati kita, mengenang diri kita, mengenang jati diri kita, bahwasanya kita akan kembali lagi di bumi. Kita makhluk Allah, kita diciptakan ke bumi, bakal ditelan bumi lagi dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terakhir itu tidak-tidaknya harus bisa mengingat atas kematian, karena dalam Al-Qur'an sudah diterangkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita gimana caranya mengambil ibrah atau mengambil pelajaran atau mengharap barokah kepada beliau Syekh Qutbuddin di sini, dan menyalur kepada keluarga kita yang masih hidup atau yang sudah mati, kepada sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ke sini. Ini makam umum ya. Ini makam umum. Hawanya sangat beda sekali Mas. Beda. Kalau di satu langkah saja sudah beda sekali. Sudah beda energi ya. Beda energi. Memang tempat pemakaman umum TPU kayak gini memang tempatnya suci. Tempatnya itu suci. Tidak boleh orang ziarah makam atau dimanapun di tempat umum, makam umum itu tidak boleh, kalau di agama ya, kalau di pedoman dasar fikih itu tidak boleh makan di area pemakaman. Dan yang kedua, tidak boleh mengambil entah itu makanan, entah itu buah-buahan, walaupun ada buah-buahan di sekitar pemakaman. Yang ketiga kalinya, jangan sekali-kali membaca maisan atau nama ya. batu nisan. Itu kalau di kitab diterangkan bisa menyebabkan kebodohan. Tapi itu wasilah, lantaran semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ilmu, ada di kitab diterangkan kayak gitu. Dan jangan sekali-kali dibawa pulang makanan atau apapun di
pemakaman. Kecuali sudah diizinkan, pertama pengurus makam, yang kedua kepada masyarakat. Iya. Betul. Bu, ini banyak nggak sih Mas yang negatif gitu? Kalau yang negatif banyak Mas. Banyak. Di situ ada langsung Di pohon ini atau yang jauh? Itu yang agak jauh gelap ya. ya. itu ada Sosoknya apa itu Mas? kebanyakan memang Perempuan. perempuan ya. Sosok perempuan. Seperti Mbak Kun ya. Iya. Nah, kalau di sini ada Mas, muncul dia. Baru muncul. Ya. Tolong Terpancing itu. semuanya bersolawat Tetap sholawat ya dalam hati, jangan nggak apa-apa. ngalamun, tetap fokus kita niatnya lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia terpancing Mas Solo. Iya, terpancing. Muncul anak kecil memakai baju merah ini. Baju merah. Iya. Itu golongan jin. Golongan jin. Tapi itu sebenarnya kalau sosok anak kecil itu sudah pasti anak kecil atau kadang bisa Ya. merubah wujudnya Berubah gitu. wujud Oh, bisa berubah wujud. cuma mengelabui gitu ya Mas Kulub. Di sini sebetulnya masih banyak peninggalan prasejarah atau pusaka. Kalau kita tidak menuju ke situ ya, kita menujunya ziarah kubur ya, ziarah makam Arofus. Mau ke sana atau langsung ke sana dulu? Mungkin saya ikut Mas Kulub aja mau kemana boleh. Kalau saya langsung ke sini saja. Langsung ke sini. Oh iya boleh. Banyak sekali yang mengintai kita. Merasa terusik ya. Merasa terusik dianya. Mas Polo masih seger waras? Alhamdulillah. Hati-hati Mas Kulub ke sana ya. Itu Maesa ya ini ya. Iya sebaliknya itu. Jadi di sini permisa. Yang gerbang tadi ya. Gerbangnya di sini. Oh, ada yang Datang. melambaikan tangan ini Mas. Oh iya. Saya coba Berinteraksi ya Mas Kulub. atau ini sebenarnya ada yang mau memberikan Mas Faro. Iya. Kesini jangan kemana-mana. Iya. Jenengan. Ya, Dari sebelah sini nggak apa-apa Mas nggak Kulub. apa-apa. Ini nggak ada makan ya. Di sini sebenarnya ada yang mau memberikan. Ini sosok jin ya, jin di sini. Sudah ada yang mau memberikan. Sudah memberikan ini di sini. Masih Suatu- masih gaib gitu. Ya, masih gaib. Bisa dimunculkan Mas Kulub? Insya Allah. Bismillah ya. Iya, atas izin Allah. Ini mustika. Pak permisa. Bentar. Kok nggak muncul ya? Mustikanya hitam dan ada
kuning di tengahnya. Mustika apa ya Mas Joko? Paham nggak? Kurang tahu saya kalau itu. Apa terbenam nggak sih Mas Philip? Ini Mas Faro. Di sini Ya. agak ini padat, padat sekali. Minta kayu Dianya langsung terus masuk terus sih ini. bisa ditarik ke atas. Ya Mas Faro, coba itu apa itu? Tuh, ini biji biji kelengkeng. Jadi Seperti kayak gitu ya. Nggak kelihatan Mas Faro, saya tidak melihatnya Mas. tapi masih di sini. Mungkin Kelihatan bisa, tuh. bisa di kan ya ini Bukan. batu ya. Di alam gaibnya sudah kelihatan ini Mas Joko. Iya. Kalau ditarik mungkin bisa dimunculkan air Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak, belum ketemu ya Mas Philip. Masih kelihatan. Masa sih? Mungkin boleh bantuan Mas Umar. Mas Umar kemana ya Mas Philip? Di bawah kayaknya. Mas Umar boleh minta bantuan. Nggak ketemu ya Mas Faro. Saya nggak menemukannya Mas Philip. Tapi energinya masih di sekitar Masih di sini. Kadang bisa jadi batu biasa ya Mas Joko. Iya. Ini agak ada energinya nggak Mas? Mungkin coba sama Mas Umar ya yang suruh ini mencarikan. Sini dulu. Padahal banyak sekali di sini Mas Joko. Yang ngasih sesatnya apa sih Mas Philip? Enggak. Samar-samar ini Mas. Sama-sama. Samar-samar. Di sini ada pusaka. Saya nggak mau nunjukin apa itu bandanya, wujud apa. Saya nggak mau Menyebutkan. menyebutkan. pasti diincar orang itu Mas kalau Seperti disebut. orang. Di sini ada. Ini besi kuning ya, besi kuning.
Besi kuning. di sini. Kalau di sini saya nggak mau menyebutkan, memang pusakanya sangat luar biasa. Kalau di sini besi kuning. Besi kuning itu di tengahnya, di dalamnya ada jarum seperti kepompong. ya, kayak kepompong kayak gitu. Mungkin kita sudah saja, jangan di sini ya. Ya ya. Memang menggoda. Takutnya cuma main-main ya Mas Kulub yang jin tadi ya. Kadang emang agak resek seperti itu Mas Kulub. Kayaknya menambah durasi kita saja. Iya. Menambah tidak kefokusan. Mungkin ke makam umumnya udah sampai di sini Mas Kulub Iya. ya. Mungkin lebih ada pesan-pesan dari Mas Kulub ataupun Mas Joko. Pesan ya, pesan terutama ya mungkin dalam kita Mas Umar, jangan ke situ, sini jangan. Di situ ada gerbang gaib, nanti ketarik malah jenengan, nanti hilang, nggak bisa pulang. Bisa nyari lagi ya. pesan buat teman-teman, kita konten seperti ini diambil baiknya apa sih, Lajina buat kesana kemarin itu biar kita itu belajar menjadi orang yang lebih baik ya Mas. Iya. Jadi kita nggak sok pintar. Iya. Yang kayak tadi itu pengambilan pusaka jika Allah menghendaki. Iya. Kita tidak meneja atau berniat untuk kayak gitu, sudah bisa entah kapan biasanya ada yang bisa yang memberikan kayak gitu. Kita tidak menuju kayak gitu. Cuman kalau konten yang pengambilan pusaka kayak gitu kadang sukses, kadang tidak ya. Itu tergantung kelebihan atau tergantung kebiasaannya, tergantung kebiasaan dan orangnya tersendiri. Orang-orang pilihan yang bisa mengambil kayak pusaka gaib mau diwujudkan orang-orang pilihan. Mungkin seperti logistik yang di rumah yang punya kebatinan ya Mas Kulub. Iya. Mungkin juga tadi bisa melihatnya ya Mas Iya. Kulub, apa benda apa aja yang di situ mungkin. Insya Allah kalau dari teman-teman semua itu memiliki kebatinan, paling enggak mereka bisa merasakan energi. Ya. Terkadang kalau kita ngonten di tempat-tempat yang memiliki energi yang besar, terus aura yang besar, apalagi yang negatif itu, penonton pasti kalau yang negatif itu biasanya sering pusing, terus sering ada capek gitu, karena memang energi seperti itu Menyerap gitu. menyerap iya, menyerap energi tubuh kita. Jadi agak lemes gitu ya Mas Iya. Kulub. Jadi konten kita dari awal sampai Sekarang sekarang memang konten mau menunjukkan kepada seseorang atau semua manusia dan masyarakat khususnya ya, menunjukkan jika belum tahu biar lebih tahu, biar bisa ziarah makam yang sangat luar biasa, ziarah makam wali, makam ulama. Kemungkinan yang netizen pun tidak sama dengan kita, kaidahnya ya, kita mengambil di tengah-tengah, saling menghargai satu sama lain. Tidak diharuskan ziarah kubur, ada yang tidak bisa ziarah kubur, kayak gitulah. ini seperti aja Mas Kulub. Mungkin cukup sampai di sini ya penelusuran kita kali ini di makam Syekh Hubudin yang lokasinya di Candirejo, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Tetap jangan lupa like, share, comment, and subscribe Tila channel ya, Titah Lati Aji channel Wong Jo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,